olahraga Kak, olahraga cek darah, lalu menunggu buka. Sudah saya siapkan semua untuk buka. Ini saya kemarin sering lupa, jadi saya tulisin peringatan cek gula darah sebelum buka. Saya pengen tahu berapa gula darah saya. Olahraga pas menjelang buka gini nih, tertolongnya nanti pas sudah azan. Suara udah serak. Kalau normal di bawah 150, 140 gitu, bahagia banget saya, berarti saya bisa berbuka dengan yang manis. Oh iya, lupa beli kurma tadi. Oke, berapa gula darah saya? Berapa Kak? Alhamdulillah. Marilah kita berbuka dengan yang manis. Berapa suhunya nak? Ayo mau lihat. Dari kemarin Kak, anak saya sakit Kak. Kalau kemarin sempat olahraga, hari ini saya nggak olahraga dulu. Saya juga harus ikut jaga badan karena anak saya kena ISPA. Saya takut kena juga. Biasanya penyakit gitu tuh menular ke keluarga yang lain. Saya cek darah dulu. Ini menjelang maghrib, menjelang buka puasa, berapa sih gula darah saya? Mudah-mudahan aja bagus, karena kemarin naik. Tidur saya kemarin nggak nyenyak. 144. Ini pikiran ya, anak sakit gimana sih Kak rasanya? Musibah Kak, musibah, patah lagi sebelah situ lagi. Waduh, gimana cara ngelasnya itu nanti ya? Nih. Ya udah. Habis lebaran aja dibuat ngelas, itu haus ya Kak? Bikin haus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Saya Ayah Azam. Sudah 2 tahun saya mengidap diabetes. Setelah banyak cara yang saya gunakan untuk melawan penyakit ini, akhirnya saya memutuskan untuk berdamai dengan penyakit ini. Saya tidak mengkonsumsi obat diabetes. Saya mengambil keputusan ini karena saya yakin saya mengidap diabetes tipe 2. Jadi masih bisa diolah dengan mengubah gaya hidup. Penyakit yang saya idap ini emang karena disebabkan oleh gaya hidup saya yang bener-bener deh Kak, keterlaluan. Kasarnya sih dulu saya tuh suka makan rakus. Bagaimana cerita saya terkena diabetes? Bagaimana saya melalui hari-hari saya dengan penyakit ini? Sudah saya ceritakan Kak di video-video saya sebelumnya. Kakak bisa klik playlist saya di YouTube Hobinya Ayah Azam.
Saat ini adalah bulan puasa di tahun 2024, Kak. Gula darah saya sudah stabil di angka 150 mg per desiliter. Saya selalu cek gula darah ya, Kak, ya, untuk di bulan puasa ini sebelum buka puasa. Bahkan saat ini sensasi hipo yang biasa saya rasakan seperti kaki gemetaran, badan lemas, tidak fokus, mau pingsan, sudah tidak saya rasakan lagi ketika gula darah saya berada di angka normal. Akhirnya tubuh saya beradaptasi ketika gula darah saya berada di angka normal. Sekarang target saya adalah gula darah saya bisa berada di angka 120 mg per desiliter. Tentu saja di sini yang saya ukur adalah gula darah puasa ya, Kak, ya. Dan target berikutnya 2 atau 3 bulan ke depan ya, Kak, ya. HbA1c saya berada di angka 5%-an. Jika saya bisa mencapai target itu, Kak, berarti saya 100% sudah bebas gula darah. Bulan puasa tahun kemarin, Kak, di tahun 2023, terus terang, puasa saya banyak bolongnya. Saya tidak kuat puasa, Kak. Saya sering mengalami kaki saya gemetaran, mau pingsan, asam lambung yang naik tinggi. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk membatalkan puasa saya. Tapi ternyata, Kak, di tahun ini, di tahun 2024 ini, setelah puasa sekitar semingguan, amazing banget, Kak, sangat-sangat amazing. Saya bisa melaluinya tanpa ada halangan sedikit pun, tanpa ada rasa sakit sedikit pun, bahkan asam lambung itu tidak terasa sama sekali. Jadi di tahun ini saya mampu menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menjalankan target saya. Saat ini, Kak, untuk menjalani puasa saya sudah sanggup. Tapi ternyata saya menyadari saya belum menjalani olahraga. Padahal mengelola makanan ya, diet, puasa, intermittent fasting, apapun yang dilakukan untuk pengidap diabetes, untuk mengubah pola gaya hidupnya, untuk gaya hidup yang sehat, olahraga itu harus. Sedangkan di bulan puasa ini, perut lapar-laparnya bertahan hidup sampai harus war takjil, Kak. Harus ditambah olahraga lagi. Pertanyaan yang selalu muncul itu adalah kapan waktu yang terbaik untuk olahraga di bulan puasa Ramadan ini? Orang-orang yang sehat, Kak, selalu bercerita kalau di bulan Ramadan itu sangat bagus. Dan yang waktu yang terbaik itu adalah sebelum waktu buka puasa, sesudah sahur, dan sesudah duhur. Yang jadi pertanyaannya, Kak, bagaimana dengan kita-kita ini yang mengidap diabetes? Ini sudut pandang saya, Kak. Ini pengalaman saya ketika saya diet intermittent fasting sambil berolahraga. Jadi saya mengadopsi dari pengalaman tersebut. Tapi sebelumnya izinkan saya bercerita, Kak. Jadi ada cerita, Kak, teman saya, Kak, sesama pengidap diabetes, Kak, dia bercerita. Dia sering olahraga jalan-jalan keluar rumahnya ya, jadi jalan sore atau jalan pagi. Rajin sekali dia melakukan olahraga ini. Tapi pada suatu hari, dia pernah pingsan, Kak. Untung aja ada tukang ojek yang tahu dia. Jadi digotong ke rumahnya dan masih bisa tertolong. Dari berbagai cerita sana-sini ya, Kak, ya, jadi memiliki keseragaman cerita ya. Ketika olahraga di luar, tahu-tahu pingsan gitu. Saya mengambil kesimpulan, Kak. Orang-orang yang mengalami diabetes seperti kita-kita ini, ancamannya adalah hipoglikemia. Hipoglikemia itu lebih berbahaya daripada hiperglikemia. Bisa membuat kita kehilangan kesadaran secara tiba-tiba atau yang disebut dengan pingsan. Dari cerita-cerita tersebut, saya kemudian menyusun jadwal olahraga. Olahraga yang saya lakukan itu adalah olahraga kardio, menggunakan peralatan namanya air walker, dan angkat beban. Jam terbaik bagi kita, pengidap diabetes, adalah 30 menit sebelum buka puasa. Ini adalah sebuah strategi ya, Kak, ya. Jika kita mengalami hipoglikemia, maka kita sudah mendekati waktu berbuka puasa. Tapi ketika olahraga, kita tidak terkena hipoglikemia,
maka Kak, kita selesai olahraga bisa langsung berbuka puasa. Tentu saja Kak, kita harus membuat tubuh kita beradaptasi dahulu. Lakukan saja 2 atau 3 hari pertama olahraga kardio selama 15 menit gitu Kak. Dan ketika tubuh sudah terbiasa, 2 atau 3 hari berikutnya lakukan kardio selama 20 menit. Dan sekiranya Kakak sanggup dan masih kuat, maka lakukanlah 30 menit. Ingat Kak, yang tahu kondisi tubuh Kakak itu adalah Kakak sendiri. Sekiranya tidak sanggup, maka berhenti dan lakukan lagi esok hari. Jangan memaksa tubuh Kakak sampai batas terakhir gitu Kak. Hati-hati, rileks aja. Gagal hari ini masih bisa dilakukan besok. Diabetes itu Kak, kalau kita bayangkan secara awam aja, secara umum aja ya, gula atau karbohidrat yang kita konsumsi itu kan harusnya menjadi energi Kak. Karena kita overconsume, konsumsi berlebihan, maka gula atau karbohidrat itu ya mengendap di otot-otot kita. Nah, jika gula atau karbohidrat itu sudah jenuh di otot-otot kita, maka akan mengendap di lemak-lemak kita. Nah, ketika otot-otot sudah jenuh mengendapnya dan lemak-lemak sudah jenuh mengendapnya, ya yang terakhir adalah mengendap di darah kita. Ini bayangan secara awam aja ya Kak ya. Nah, itulah yang terjadi maka disebut dengan gula darah. Gula atau karbohidrat itu kan sebenarnya untuk energi Kak. Tapi kalau overconsume, energi itu dibuang kemana? Satu-satu cara adalah olahraga untuk membakar semua gula darah yang banjir di tubuh kita. Tujuan yang kita lakukan itu hanya ada satu Kak, menjadi sehat. Saya bisa merasakan sendiri Kak di minggu-minggu terakhir ini, ketika gula darah saya berada di angka 135 mg per desiliter, di sini gula darah rata-rata ya Kak ya. Tubuh saya merasakan ya, tubuh saya segar. Saya merasakan seperti umur belasan tahun lagi. Ya, itu yang saya rasakan. Segar sekali, enak, dan selalu bersyukur. Olahraga Kak harus diselingi istirahat. Jadi misalnya ketika Kakak sudah 3 hari olahraga, maka sisipi 1 hari untuk beristirahat. Setelah istirahat 1 hari, lanjutkan kembali. Kalau dari pengalaman saya, jadwal olahraga dengan jadwal istirahat itu 3:1 Kak. Setiap hari itu kita olahraga cukup 1 jam sampai 1,5 jam aja Kak. Jadi begini, 3 hari olahraga dan 1 hari istirahat. Di sini ada catatannya Kak ya. Kondisi tubuh kita harus sehat, tidak mengalami flu, pilek, atau penyakit yang lainnya. Jika sakit maka harus disembuhkan dahulu. Kalau boleh memberi masukan ya Kak ya, lebih baik olahraga itu di rumah saja. Di mana rumah itu adalah tempat yang paling aman buat Kakak. Ada anggota keluarga yang mengawasi Kakak dan berada di sekitar Kakak. Jadi ketika Kakak mengalami hal yang terburuk dalam berolahraga, misal lemas, kaki gemetaran, tidak fokus, pingsan, ada keluarga Kakak yang tahu riwayat penyakit Kakak dan bisa segera mungkin melakukan pertolongan pertama. Saya bisa mengatakan seperti itu Kak, karena saya sudah mengalaminya sendiri. Tapi untung aja waktu itu saya ada di rumah. Saya sudah melakukan puasa Ramadan dan olahraga selama 7 hari. Coba kita hitung dulu berapa rata-rata gula darah harian saya yang saya ukur sehabis olahraga dan sebelum buka puasa. Hari pertama itu 134 mg per desiliter. Hari kedua 139 mg per desiliter. Hari ketiga 128 mg per desiliter. Hari keempat 125 mg per desiliter. Di sini Kak saya langsung rayakan dengan minum sirup marjan. Hari kelima naik 141 mg per desiliter. Anak saya sakit Kak, batuk dan pilek. Hari ke-6 naik lagi 144 mg per desiliter. Demam anak saya itu naik turun. Saya khawatir Kak kena DBD. Malam saya nggak bisa tidur nyenyak. Jadi saya putuskan untuk saya tidak berolahraga dulu dan
ngantar anak ke dokter untuk diobati, Kak. Nah, di sini makanya sering saya bilang, Kak, stres itu berperan penting dalam naik turunnya gula darah. Hari ke-7 turun lagi 137 mg per desiliter. Di sini anak saya sudah sembuh, jadi lega. Mari kita jumlahkan semua hasil pengukuran dan hasilnya adalah 948 dan kemudian dibagi 7 hari. Karena pengukurannya kan selama 7 hari, Kak. Dan ternyata saya mendapatkan rata-rata gula darah sekitar 135 mg per desiliter. Sebenarnya, Kak, di alat ukur gula darah itu ada kok fitur untuk mengukur gula darah. Jadi 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Jadi fitur rata-rata mengukur gula darah ini sudah ada ya, Kak ya. Nggak perlu dihitung-hitung lagi. Yang terpenting mengambil sampelnya berurutan aja. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, maksud saya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh berturut-turut. Metodenya sama, tidak berubah. Alat ini, Kak, sebetulnya juga bisa menghitung rata-rata gula darah ya, Kak ya, selama 7 hari dan 28 hari. Ini kan 134 di hari pertama, hari kedua 139, hari ketiga 128, hari ke-4 125, hari ke-5 141, hari ke-6 144, hari ke-7 137. Nah, rata-ratanya ternyata selama 7D nih 135, Kak. Oke, Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal, jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.